Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kabar ingin ngebahas tentang dinamika rotasi pada bagian torsi atau momen gaya ya. Yang perlu kalian tahu, torsi atau momen gaya itu rumusnya itu tahu sama dengan R cross F, dimana R cross F itu biasanya F dan R harus saling tegak lurus, dengan R adalah lengan gaya ya, dan F adalah gaya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan F dan R itu tidak tegak lurus, jadi jangan dikalikan terlebih dahulu. Oke, contoh misalkan, jadi untuk dinamika rotasi tentukan dulu di mana pusat rotasinya ya. Misalkan di sini antara A, B, dan C, misalkan rotasinya di B misalnya. Nanti di sini ada gaya-gayanya. Yang pertama misalnya di sini kita anggap F1, di sini kita anggap F2 ya. Oke. Nah, yang ditanya misalkan tentukan torsinya berapa. Nah, satuan torsi yang perlu kalian tahu adalah Newton meter, ini satuannya ya untuk torsi itu sendiri ya. Oke. Kadang disebutnya tahu ya. Ingat. Nah, caranya gimana untuk mengkalikan? Jadi nanti ada dua persepsi ya. Persepsi pertama, searah jarum jam adalah positif. Searah jarum jam adalah positif. Positif berarti yang berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Ada yang menggunakan cara seperti ini dan ada juga yang berbeda. Oke, di sini ada contoh soal ya. Contoh soalnya itu misalkan di sini pusatnya di B. Kemudian nanti ada gaya F1 dan F2 ya. F1 dan F2 dengan lengan gaya 4 meter dan 8 meter ya. Yang ditanya tentukan torsinya. Dengan F1 adalah 16 dan F2 adalah 10. Nah, caranya yang pertama kita lihat yang tegak lurus terlebih dahulu. Terlebih dahulu yang tegak lurus adalah lengan AB dengan F2. Nah, setelah itu kita tentukan arahnya apakah searah jarum jam atau tidak. Nah, dari sini ya, dari lengan gaya ini kita anggap aja ini jari misalkan ya. Jari ini adalah jarum jamnya. Terus ini gayanya itu mengarah ke atas. Gaya mengarah ke atas berarti rotasinya akan naik ke atas. Rotasi kalau naik ke atas apakah searah atau berlawanan? Ternyata searah jarum jam. Artinya dia nanti positif. Jadinya F2 dikali AB. AB-nya adalah panjang lengan dari titik pusat ke gaya itu sendiri. Makanya jadi F2 dikali AB, jadinya 10 Newton dikali AB nya berapa? AB nya 8, baru dikurang F1 cross B, dikali BC dikali sin theta. Kenapa negatif? Karena kalau dilihat ditinjau dari titik pusat ke C ya, dengan arah gaya ke atas seperti ini berlawanan arah jarum jam. Nah, ini berlawanan arah jarum jam, makanya negatif. Oke. Untuk persepsinya ingat, itu bisa kalian tentuin dulu. Kalau yang searah misalkan positif boleh, atau yang searah negatif, tergantung pilihan kalian masing-masing ya. Terus F1 ya, kalau kayak gini nanti F1 nya berapa? F1 nya adalah 16 dikali, karena dia memiliki sudut nanti dikalikan dengan sin ya. BC nya adalah 4 meter, 16 kita kalikan 4 sin theta. Sin theta adalah sin 30 derajat ya, sin 30. Baru kita kalikan nih, 10 dikali 8 hasilnya 80 ya. 80 dikurang 16 kali 4 64, terus dikali setengah ya, karena sin 30 adalah setengah. Oke. Nah, setelah itu ya udah kita selesaiin aja. 80 dikurang 32 hasilnya 48 Newton meter. Nah, ini adalah momen gaya yang dihasilkan oleh skema yang ada di atas ya. Oke, mungkin itu aja untuk torsi. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang ulangan jangan lupa belajar.